Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Rizky Fitrika, NIM 1201623 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat, Bapak Dr. Dian Patria, SEMA, dan Bapak Iman Taufik, SEME, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, yang dimana saya akan menjelaskan isi dari makalah yang saya buat yang bertemakan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini ialah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal maupun dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Misalnya, kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identisial atau homogeneous. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan produsen A atau B atau produsen yang lainnya. Barang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen lainnya. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar.
Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Selanjutnya, kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kebaikan dibandingkan pasar-pasar yang lainnya. Antara lain yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sebelum menerangkan kebaikan dari pasar persaingan sempurna, ditinjau dari sudut efisiensi, terlebih dahulu akan diterangkan dua konsep efisiensi, yaitu yang pertama, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua ialah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua ialah efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah dicapai tingkat yang maksimum atau belum. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih persaingan sempurna, menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatannya dan memilih pekerjaan yang disukainya. Juga kebebasannya untuk memilih barang yang dikonsumsikannya menjadi lebih terbatas. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasinya. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan. Keburukannya antara lain, yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itu, ialah keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal, karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga dapat berbuat demikian. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandangnya, perusahaan menggunakan mungkin sangat efisien. Akan tetapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya.
Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersirat atau yang tidak dinyatakan. Pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Selanjutnya yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber data yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini ialah yang pertama, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Ada pula ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa, yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar, yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna. Ada pula kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Kebaikannya ialah pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi, yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Sedangkan keburukannya ialah yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang isi makalah pasar persaingan sempurna ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.